Adakah berat beban hatimu saat ini? Adakah ketakutan dan kegelisahan menghimpit hidup kita saat ini? Mari kita datang kepada Tuhan yang empunya kasih setianya. Tuhan akan selalu memberi pertolongan dan kekuatannya. Tuhan selalu bersama dengan kita di dalam setiap liku hidup kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Matius 11 ayat yang ke-28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu." Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita masuk di dalam doa. Biarlah lagu ini menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Waktu Tuhan dan kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi hidup kami. Di luar sana ada begitu banyak pengaruh-pengaruh yang terus menghimpit hidup kami. Ada ketakutan, ada kegelisahan. Begitu banyak hal yang membuat kami jatuh lagi ke dalam dosa. Tuhan,
saat ini kami mohon ampun di hadapan-Mu. Biarlah dengan belas kasihan-Mu, kami boleh dibawa semakin dekat kepada Engkau, agar jalan keluar yang kami butuhkan, kami dapatkan daripada Tuhan, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus Kristus memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami orang percaya. Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan saja yang menguasai, Tuhan saja yang selalu bersama di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah persekutuan daripada Komisi Wanita pada pagi hari ini. Biarlah melalui puji-pujian dan firman Tuhan, kami boleh bertemu dengan Engkau. Kami boleh merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang begitu hangat, merangkul dan menopang hidup kami. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah terus mengubah hidup kami menjadi lebih baik dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu, selamat pagi. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi. Ibu-ibu, saya akan bersaksi tentang anak-anak. Pasti ibu-ibu merasakan ya, merawat anak-anak. Sejak kecil kita rawat, kasih sayang, kita rawat mereka. Harapan kita supaya menjadi anak yang baik, yang taat. Saya punya anak perempuan, saya rawat dia, ya, penuh kasih sayang. Dan puji Tuhan, saat-saat remaja itu tidak ada masalah, ya. Dia begitu baik, rajin ke gereja, taat, membaca renungan, juga berdoa. Hubungan kami sangat baik saat dia remaja, ya. Tapi menjelang dia mulai dewasa, umur 16 tahun, dia bilang, "Mami, saya mau pacaran." Wah, saya bilang, "Kamu masih terlalu kecil, umur 16 nggak boleh pacaran dulu." Tapi dia bilang dia tetap mau pacaran. Saya pikir kalau pacaran itu umur 16 paling juga sebentar ya, nggak lama-lama gitu ya. Tapi ternyata anak saya itu berpacaran terus. Awal-awal saya tanya, jadi saya punya prinsip kalau anak-anak berpacaran tuh mesti dengan orang yang seiman. Saya tanya apa dia seiman, ke gereja mana gitu ya. Ternyata memang dia orang Kristen gitu. Tapi saya melihat saya nggak cocok gitu. Saya nggak cocok. Gimana kalau anak saya itu menikah dengan orang ini, walaupun orang Kristen, tapi saya nggak setuju gitu. Malah anak saya membenci saya gitu. Saya bilangin, saya nasihatin, malah dia tidak mau berbicara sama saya sama sekali. Jadi papanya diem aja ya. Suatu hari saya bilang sama suami saya, "Pi, kamu ngomong dong Pi, coba Pi bilang kalau papi juga nggak setuju gitu." Papinya tetap diam aja ya. Nah ibu-ibu, singkat cerita, anak saya itu berpacaran selama 4 tahun. Saya tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Saya hanya bisa berdoa, dan berdoa. Jadi akhirnya saya bilang papinya lagi, saya desak papinya lagi, "Pi, kamu harus bicara Pi. Mungkin dengan saya dia tidak mau dengar, mungkin dengan kamu dia mau dengar." Nah suami saya dengan akhirnya mau juga dia berbicara. Dia bilang, "Papi mau kasih tahu kamu ya, kalau kamu mau sama dia terus, kamu pergi aja. Atau kalau kamu mau sama dia juga, jangan harap ya, papi akan undang waktu
waktu kamu menikah itu teman-teman papi, saudara-saudara papi dan mami itu tidak akan datang. Wah, itu pergumulan kami yang sangat berat ya, karena anak saya itu jadi musuh kami gitu loh. Jadi dia bilang gini, papi dan mami udah pelepasan aja deh. Mungkin dikira mami sama papinya itu punya apa gitu ya yang harus dilepaskan gitu, karena tidak menyetujui hubungan dia ini, anak saya ini dengan pacarnya. Nah, singkat cerita, saya sudah hanya bisa berdoa. Saya tidak bisa nasihatin dia lagi karena dia melihat saya itu musuh, dia papinya pemusuh. Saya bilangin, kamu tuh nggak boleh sama dia, kamu tuh nggak pantas kamu sama dia gitu. Tapi dia masih tetap pokoknya mau sampai mati, cuman dia satu-satunya. Waduh, saya bilang kalau menikah sampai mati, kalau lagi pacaran gak usah sampai mati ya. Tapi akhirnya saya lebih baik ini. Saya berdoa kepada Tuhan, saya bergumul kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya supaya anak saya tidak berlanjut. Suatu hari tiba-tiba anak saya bilang sama saya, Mami, saya udah putus sama dia. Hah? Saya kaget juga ya. Wah, pintar kamu ya. Kamu pintar sekali. Ya, saya peluk dia. Kamu pintar gitu. Padahal saat itu mungkin keadaan hati dia sama saya juga dia masih benci mungkin ya. Nah, setelah berjalannya waktu, akhirnya dia cerita. Dia katakan ada satu orang teman kuliahnya, adik kuliah dia ya, adik kelas dia, tiba-tiba panggil dia gitu. Dia tidak terlalu kenal, dia tidak terlalu dekat. Dia panggil, Cici, saya mau bicara dengan engkau. Apa yang kamu ingin bicarakan? Saya nggak kenal Cici. Saya nggak kenal pacar Cici, katanya. Tapi Cici tuh berpacaran sama dia sangat mendewakan dia, sangat mentuhankan dia. Oh, anak saya bilang, enggak, saya tuh percaya dan hanya mentuhankan Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Dan saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi temennya itu bilang, enggak, Cici tuh enggak seperti itu. Akhirnya dia introspeksi diri. Dia bergumul, dia berpuasa, dia berdoa, dia menanyakan kehendak Tuhan. Tuhan, benarkah jalan hidup saya ini? Kalau memang bukan, Tuhan jawab secara ajaib, tanpa campur tangan saya, tanpa campur suami saya. Tuhan mencelikkan anak saya dan dia memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya. Nah, ibu-ibu, singkat cerita, setelah sekian tahun dia menjomblo gitu ya. Terus waktu dia di wisuda, dia ada kenal satu, bukan kenal maksudnya teman kuliah juga, sama-sama di wisuda ya. Sejak putusnya hubungan dia dengan yang lama itu, hubungan kami lebih baik lah ya. Dia masih mau ngobrol, dia masih mau curhat. Nah, waktu di wisuda kami, papi dan maminya kan datang untuk ikut dia wisuda ya. Waktu wisuda saya melihat ada satu temennya, teman kuliah gitu ya. Wah, tampan sekali ya, ganteng sekali gitu. Tapi nggak kepikir gitu bakal dia tuh yang jadi pacarnya anak saya nanti gitu ya. Suatu hari itu anak namanya Joshua. Dia datang ke rumah, dia berkunjung, dia main. Kita tanya-tanya, apa kamu ke gereja? Dia cerita dia ke gereja. Terus saya tanya, ke gereja mana? Gereja GKK. Ibu-ibu tahu ya, Gereja Kristus Ketapang. Oh, saya bilang, papinya Edel dulu aktif di sana gitu ya. Terus jadi saya bilangin, Bebe, papa mamanya orang lama di GKK. Terus papinya tanya, siapa orang tua mereka, orang tua Jos ya. Nah, papinya ternyata kenal dengan keluarga mamanya dan keluarga papanya gitu ya. Jadi ya udahlah, coba kita lihat hubungan mereka. Nah, sampai saat ini mereka sudah berjalan 2 tahun lebih, dan saya bersyukur kalau Edel juga, anak saya namanya Edel ya, Edel ini dia lebih dekat kepada Tuhan.
dia lebih bisa sama kami, jadi bisa saling bertukar pikiran. Nah, ibu-ibu, dari sharing saya ini, kadang-kadang kita kepada anak-anak kita maksain kehendak kita ya. Kita maunya mami gitu, maunya papi gitu. Tidak menyertakan Tuhan gitu ya. Nah, dari kesaksian saya ini, saya berharap ibu-ibu juga ya, supaya anak-anak bertumbuh itu ya, anak-anak itu titipan Tuhan itu. Ya, kita dampingin terus. Kalau memang ada masalah apa, kita masuk di dalam doa. Karena apa? Hanya Tuhan yang bisa membuat mukjizat ya. Tuhan itu bisa memberi mukjizat dengan cara apapun. Dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara pikiran kita gitu. Itu sesuatu hal yang kayaknya nggak mungkin buat Edeline itu berputus dengan pacar yang lamanya itu. Tapi kalau Tuhan sudah campur tangan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi ibu-ibu, kalau kita melihat anak-anak kita ya bertumbuh, bukan maunya kita gitu ya, tetap jangan putus asa, masuk dalam doa, tetap berharap, andalkan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan membuka setiap jalan dalam kesulitan hidup kita. Terima kasih, sampai jumpa. Amin. Selamat pagi Ibu-Ibu Komisi Wanita KW GKY BSD. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu mengenai waktu di hidupku. Kita akan memakai dasar firman Tuhan terambil dari Ester pasal yang keempat. Mari kita berdoa terlebih dahulu meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti firman Tuhan. Allah Bapa kami di surga, kami sangat membutuhkan petunjuk firman Tuhan, supaya di dalam masa yang sulit ini kami tahu bagaimana hidup dan bagaimana hidup bagi Tuhan. Kami berdoa menyerahkan waktu ini, kiranya Allah Roh Kudus yang mengilhamkan firman-Mu pada saat ini berkenan memberikan ilham juga di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kami, supaya kami boleh menjadi pendengar yang baik dan terutama menjadi pelaku yang baik. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ester pasal yang keempat. Kita baca ayat 11, 14, 16, kemudian pasal 5 ayat 1 dan 8. Pasal yang keempat ayat 11 dan 14. Akan saya bacakan untuk kita semua. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ayat yang ke-14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kemudian pasal 5 ayat 1. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran di dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ayat 8. Jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba,
Datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu sekalian, waktu itu adalah relatif. Ada orang yang bisa merasakan terlalu cepat, ada yang bisa merasakan waktunya kok lambat sekali. Saya bertanya kepada ibu-ibu kok KW di IBSD dan ada yang memberikan jawaban. Ya, yang pertama Ibu Esther Cendana. Dia mengatakan waktu ini terasa cepat karena harus mengerjakan semua, mengurus keluarga, pelayanan, apalagi sekarang ikut jaga cucu. Ya, memang ini profesi tambahan ya, oma sekarang itu ada yang saya tanya lagi apa Bu, lagi MC. MC itu apa? Momong cucu. Ya, ini profesi baru ya, pelayanan baru bagi ibu-ibu KW. Kemudian ada juga Ibu Linda Marjuki yang waktu ditanya terasa cepat atau lambat, dia menjawabnya terasa cepat karena tetap beraktivitas ke sekolah dengan prokes, tetap olahraga, mendampingi suami dan juga sering ikut Zoom webinar. Itu dari Ibu Linda. Nah, kedua ibu ini merasa terasa cepat. Nah, ada juga dari jemaat saya yang mereka mengatakan terasa lambat karena mereka mengatakan anak saya ini di luar kota, saya sudah 1 tahun nggak ketemu. Rasanya kok lambat sekali karena kepengen ketemu walaupun bisa video call tetap nggak bisa ganti katanya. Rasanya kok lambat sekali. Nah, ibu-ibu situ katanya terasa karena memang sebenarnya waktu itu sama tiap orang 24 jam, cuman perasaannya saja bisa cepat atau lambat. Sangat tergantung kepada tiap orang bagaimana dia memakai waktunya sehingga itu menentukan dia merasa cepat atau lambat. Nah, waktu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang menjadi suatu sarana prasarana supaya kita boleh menjalani kehidupan kita dengan baik. Nah, tapi tidak semua orang bisa melakukan dengan baik. Hari ini kita belajar dari seorang wanita yang hidupnya itu sebenarnya sangat sulit. Tetapi dia mendapatkan anugerah dari Tuhan dan kemudian dia memakai anugerah itu baik-baik. Orang itu adalah Esther, seperti yang sudah kita baca barusan. Nah, Esther ini seorang yang biasa-biasa dan bahkan dia adalah sebenarnya orang jajahan. Dia adalah yatim piatu yang kemudian diangkat anak oleh omnya, pamannya yaitu Mordekai. Dia seorang yang dulunya bukan siapa-siapa, tapi anugerah Tuhan membuat dia akhirnya terpilih, dia menjadi ratu di suatu kerajaan. Dia dari bahwa dia naik begitu tinggi dan ketika dia ada dalam posisi sebagai ratu terjadi suatu krisis yang sangat besar pada waktu itu di kerajaan di mana mereka tinggal. Nah, saudara sekalian, Esther ini di dalam kesulitan yang sangat besar mengancam seluruh bangsanya yang menjadi jajahan pada waktu itu, dia memakai waktu. Keadaan sulit tidak membuat dia menyerah. Keadaan sulit pada waktu itu yang mengancam dalam waktu beberapa hari yang akan datang seluruh orang Yahudi bangsanya. Dan kalau ketahuan dia juga orang Yahudi bisa juga dia kena pengaruh. Dia bisa juga mengalami ancaman kematian. Dalam keadaan yang sulit ini dia tidak menyerah. Dia memakai waktu, dia memakai kesempatan. Nah, saudara sekalian, dikatakan di situ bahwa pamannya Mordekai itu minta tolong kepada Esther supaya dia bicara kepada raja, yaitu suaminya waktu itu. Supaya menolong orang Yahudi, jangan sampai terjadi orang Yahudi itu dibinasakan. Nah, Esther ini pada waktu mendengar pamannya itu minta tolong, dia mulanya dia merasa waduh celaka ini. Gak bisa. Dia memberitahu kepada pamannya, gak bisa paman, meskipun aku ini ratu, tapi keadaannya beda. Di sini dikatakan, aku ini sudah 30 hari
1 bulan nggak dipanggil oleh raja, oleh suami itu. Dan firman Tuhan di sini dikatakan tidak ada orang yang boleh menghadap tanpa dipanggil. Kalau ada orang menghadap tanpa dipanggil, tanpa undangan, maka berlaku hukuman mati. Itu situasinya. Jadi dia pada itu kesulitan, pamannya minta tolong, bangsanya terancam, tetapi peraturan raja pada waktu itu kalau datang tanpa undangan, tanpa dipanggil, mati. Nah, tetapi dia tidak menyerah. Keadaan yang sulit mengancam dirinya, keluarganya, bangsanya yang sangat mendesak itu tidak membuat dia menyerah. Saudara sekalian, dia kemudian akhirnya dia mengatakan kepada pamannya, oke, sekarang minta tolong supaya semua orang Yahudi di Susan, di kotanya itu berpuasa 3 hari 3 malam, bahkan dayang-dayangnya yang saya kira tidak beragama sama dengan Ester akan ikut bersama 3 hari 3 malam berpuasa, berdoa, meminta pertolongan Allah supaya Ester itu bisa menghadap dan diterima, tidak dihukum mati. Jadi saudara sekalian, memang pada waktu keadaan sulit, sepertinya mulanya Ester itu takut, dia mau mundur, dia enggak mau, dia tidak mau kehilangan kenyamanan yang sudah dia punya. Tetapi pamannya mengingatkan, jangan dikira kalau krisis seperti ini kamu diem saja, jangan dikira tidak ada pertolongan. Mordekai itu sangat percaya kepada Allah. Dia mengatakan, Ester, kalau kamu tidak mau menolong, akan ada pertolongan dari yang lain, yang di atas. Menunjuk kepada Allah sendiri. Dan Mordekai mengatakan, kalau kamu nggak mau, Allah akan bekerja dengan cara yang lain. Justru ini adalah kesempatan bagi kamu. Untuk kamu membalas kebaikan Tuhan, membalas kebaikan banyak orang. Nah, puji Tuhan kita membaca di sini bahwa dia tidak menyerah kepada kesulitan. Memang sempat surut nyalinya, sempat mundur, sempat takut. Tetapi dia kemudian mendapat kekuatan dan dia tidak menunda. Paman Mordekai mengingatkan, justru jangan-jangan justru untuk krisis inilah kamu menjadi ratu. Bukan kebetulan kamu dinaikkan Tuhan menjadi ratu lalu ada krisis. Justru karena inilah, karena krisis inilah kamu dinaikkan sama Tuhan. Jangan dipandang terbalik. Nah, Ester pada waktu itu akhirnya dia mengambil keputusan. Dia memakai waktu, memakai kesempatan, tidak menyerah terhadap keadaan sulit. Dan dia tidak menunda, dia langsung berpikir bagaimana caranya. Dan dia mengambil kesempatan, dia mencari cara bagaimana supaya dia bisa menghadap dan diterima. Dan yang juga paling penting katakan dia tidak sendiri. Dia sadar dia seorang ratu sekalipun tidak punya kekuatan untuk menggerakkan hati raja. Dia tahu bahwa kalau berdasarkan dirinya sendiri dia lemah. Karena itu dia minta kekuatan, minta orang-orang berdoa, berpuasa. Memanggil kekuatan Allah supaya boleh menyertai dia. Sehingga supaya raja itu hatinya digerakkan menerima kedatangan Ester meskipun tidak ada panggilan. Ibu-ibu sekalian, ini ada suatu contoh yang luar biasa. Dalam keadaan sulit seperti ini memang kita semua mungkin pernah menyerah. Niat kita, hati kita pernah menciut, kita rasanya down. Tetapi sekian lama berjalan, banyak ibu-ibu mulai sadar bahwa kita tidak boleh menyerah terhadap kesulitan ini. Dan tidak menunda, ayo apa yang bisa kita lakukan. Tidak menunda, nunggu karena kita pun tidak tahu sampai kapan krisis ini berjalan. Dan yang paling penting adalah kita sadar bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang memegang kendali di dalam dunia ini. Dan ada saudara-saudara seiman, komisi wanita, ada satu komunitas. Kita tidak sendiri, saling menguatkan. Karena itu, ibu-ibu sekalian, mari kita pakai waktu kita dengan baik. Kalau secara umum, waktu kita itu ya secara umum sebagian atau separuh atau sepertiga itu dipakai untuk tidur dan istirahat. Itu harus, jangan dikurangi, tidak baik itu
bisa mengurangi kekebalan tubuh kita. Sudah, itu tidur ya. Lalu kita ibu-ibu wanita kita punya hal rutin yang kita lakukan. Seperti yang tadi kedua ibu kita, Ibu Linda dan Esther yang juga memberitahu kepada kita. Rutinitas kita pada umumnya menjadi tukang masak di rumah, kita bertanggung jawab, mungkin bersih-bersih, menyiapkan makanan, menemani suami, menemani anak. Itu rutinitas, itu panggilan yang berharga dari Tuhan, itu bagus. Tetapi ada bagian yang spesial. Artinya dalam waktu pandemi yang spesial ini pasti ada yang spesial yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya kerjakan. Di dalam masa yang spesial, yang sulit, yang susah ini, justru untuk waktu inilah saudara dan saya punya Tuhan, punya kekuatan, punya kesehatan. Dan sebenarnya Tuhan punya pekerjaan rumah, punya orang-orang yang dititipkan kepada kita. Karena itu mari kita pakai waktu, pakai kesempatan untuk melakukan yang spesial bagi Tuhan, karena kita adalah spesial. Hari ini banyak orang yang susah, baik secara jasmani, sakit penyakit, baik hatinya, stres, baik ekonominya, banyak yang susah. Jikalau saudara dan saya sampai hari ini masih sehat, masih aman, masih tercukupi, itu adalah kepercayaan anugerah dari Tuhan yang spesial. Dan Tuhan ingin saudara dan saya melakukan yang spesial, menolong orang lain yang lebih susah dari kita. Saudara sekalian, waktu berjalan cepat. Nah, coba kita belajar membuat tulisan, ya supaya waktu nggak terbuang lewat begitu saja. Coba kita tulis. Pada hari Senin saya ngapain? Pada hari Selasa saya ngapain? Yang di luar rutin, ya nggak di luar tidur, di luar rutin. Ada nggak sesuatu yang saya lakukan? Kalau saya perhatikan di kitab Esther dan Nehemia ya, beberapa hari ini, beberapa bulan ini saya membaca Alkitab berurutan. Saya perhatikan di awal pasal itu sering sekali ada keterangan. Pada bulan apa, pada hari apa. Jadi semuanya itu tercatat dengan rapi. Yang artinya Tuhan itu menghitung waktu. Dan sejarah itu akan mencatat apa yang kita lakukan. Kita semua masing-masing punya buku kehidupan dan Tuhan akan melihat hidup kita, buku hidup kita. Hari ini, tanggal ini apa yang kita lakukan. Mungkin kalau ibu-ibu mengatakan, aduh Bu kalau harian jadi beban, kerjaan saya sudah banyak dan seterusnya. Oke, tidak harian. Coba kita pikir-pikir. Pada minggu kedua bulan April ini saya melakukan apa yang spesial? Kalau mingguan terasa berat, okelah per bulan. Pada bulan April ini apa yang spesial yang saya lakukan? Untuk kebaikan, mungkin untuk kebaikan saya, kebaikan keluarga, kebaikan gereja, kebaikan orang lain dan terutamanya untuk Tuhan yang melebihi rutinitas. Dan tentu kita semua ingin pada tahun 2020 start pandemi, sampai pada tahun 2021 ketika pandemi masih berjalan, saya ngapain? Kita sangat ingin besok-besok kita membaca kembali buku harian kita. Kita ingin ketika Tuhan melihat buku kehidupan kita, Tuhan akan melihat bahwa ibu-ibu kita ini ada satu yang spesial yang kita lakukan. Ada satu kemajuan, sejarah hidup kita akan mencatat bahwa kita tidak menyerah terhadap kesulitan, dan kita tidak berjalan sendiri, kita bersama dengan orang lain. Dan sejarah akan mencatat apakah saudara dan saya memakai kesempatan, memakai waktu kita untuk melakukan yang baik bagi Tuhan. Berikutnya ibu-ibu, kita melihat bahwa Esther itu mencari waktu. Mencari waktu. Tidak sekedar melewati waktu, dan tidak buang waktu, dan tidak buang-buang waktu, walaupun dia itu seorang ratu. Firman Tuhan mencatat bahwa pada waktu persiapan dia ikut kontes pemilihan calon ratu, dikatakan 1 tahun itu dia itu ikut spa. Ya, wangi-wangian, dicatat bahwa 6 bulan memakai
minyak wangi tertentu, lalu 6 bulan berikutnya memakai 6 bulan pertama minyak mur, 6 bulan berikutnya minyak kasai. Jadi sebagai seorang ratu, 1 tahun persiapan itu pakai wangi-wangian. Ya, zaman dulu itu spa itu sudah suatu hal yang biasa. Sebagai seorang ratu tugasnya adalah tampil menjadi kebanggaan suaminya yaitu raja. Sehingga pada waktu Ratu Wasti dipanggil menghadap, dia nggak mau, maka dia dihukum. Jadi penampilan adalah sesuatu yang sangat prioritas pada waktu itu. Tetapi Ester tidak hanya melakukan rutinitas saja. Dia tidak hanya manicure, pedicure, olahraga, makan sehat, make up. Itu dilakukan. Tapi tidak hanya itu. Dia belajar. Dia belajar bagaimana mengenal suaminya yaitu raja. Dia belajar mengenal suaminya itu sukanya apa. Oh, suaminya suka perjamuan, suka makan. Dia belajar budaya, dia belajar komunikasi yang baik. Bagaimana cara bicara kepada suaminya yang adalah raja. Karena dia orang Yahudi, berbeda kebangsaan dengan raja. Dia orang yang berasal dari orang biasa, sangat perlu belajar, dia sadar. Karena itulah di dalam proses itu dia maju, dia cerdik. Dia tahu cara mendekati hati suaminya dan dia tahu cara bicara yang tepat. Sehingga ibu-ibu sekalian di dalam masa krisis yang sulit itu, ketika dia harus minta tolong kepada suaminya, dia tidak ceroboh, tidak buru-buru. Di sini dicatat, kita baca satu ayat yang tadi ya. Dicatat bahwa untuk mengambil hati suaminya, ketika dia menghadap lalu dia nggak dihukum mati, dia diterima. Lalu kan raja tanya, ada apa istriku kok menghadap, tidak tanpa dipanggil, kok sampai risiko seperti ini. Lalu Ester itu tidak langsung ngomong permintaannya apa. Dia justru mengundang suaminya. Kalau berkenan silakan datang, aku mau mengadakan perjamuan. So, sekalian pasti hati suaminya ini pasti berbunga-bunga ya. Kok sampai Ester itu meresikokan nyawanya hanya untuk mengundang dia makan. Mengundang dia datang ke perjamuan. Ini kan bagi suaminya ini adalah lambang tanda Ester yang begitu rindu, begitu mencintai dia. Ester tahu suaminya senang perjamuan. Sehingga besoknya diadakan perjamuan, suaminya datang dan mengajak Haman, ya, orang yang jahat yang mengancam Ester dan orang Yahudi. Hari pertama perjamuan mereka bersuka cita, makan, minum, bercerita, menikmati hiburan. Ester itu belajar bahwa untuk mengambil hati suaminya tidak cukup 1 kali perjamuan. Dia belajar. Sehingga ketika raja itu hatinya sudah senang, raja itu kembali tanya, mau apa istriku? Lalu Ester mengatakan, enggak ada apa-apa. Kalau boleh, kalau berkenan, dan di sini sangat super sopan ya. Dikatakan di sini, jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan dan keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Jadi berulang-ulang dia mengatakan, kalau hamba mendapat kasih raja, jikalau baik pada pemandangan raja, dia merendahkan dirinya. Dia tidak lupa diri. Meskipun mendapat perkenan raja, nggak lupa diri, nggak sombong. Dia sangat sadar, dia sangat tahu bagaimana cara mengambil hati suaminya, raja. Bagaimana memperjuangkan kepentingan bangsa. Sehingga untuk kedua kalinya dia mengundang raja, suaminya untuk datang ke perjamuan. Suaminya yang sudah senang dengan perjamuan hari pertama, dia mau mengabulkan permintaan Ester, enggak ngomong permintaannya apa.
besoknya pesta lagi. Pasti suaminya itu amat sangat senang dan sangat ingin memberikan kepada Ester. Nah, sampai kemudian pada hari yang kedua itulah Ester memberitahu bahwa dia sedang terancam nyawanya, bahkan seluruh bangsanya. Kita mencatat bahwa sesudah mendengar itu hati raja langsung gusar. Dia langsung merasakan cintanya yang begitu besar kepada Ester dan ingin membela Ester. Hatinya sudah begitu terpikat dan dia sangat mencintai dan dia belajar berjanji mau menolong Ester. Ibu-ibu sekalian, inilah yang didapat oleh Ester. Di dalam kesulitan dia mencari waktu untuk belajar, mempelajari situasi, mempelajari pendekatan yang tepat, mempelajari komunikasi yang tepat. Sehingga dia bisa mengatasi krisis itu. Karena krisis pada waktu itu caranya adalah dengan komunikasi, minta tolong kepada raja. Nah, ibu-ibu sekalian, kita semua dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit ini, mari kita mencari waktu untuk belajar. Mencari waktu di tengah segala rutinitas kita, kewajiban kita. Cari waktu kita belajar. Tuhan, situasi sulit ini masalahnya di mana? Apa yang bisa saya lakukan? Caranya bagaimana? Kalau dalam keadaan sulit ini, kesehatan saya, kesehatan keluarga saya itu terancam. Kita belajar caranya bagaimana kita meningkatkan kesehatan kita. Kalau dalam situasi sulit ini ekonomi kita terancam, kita cari waktu belajar bagaimana kita mencari peluang kerja dengan apa yang kita punya. Kalau dalam pandemi ini yang kemudian yang menjadi masalah adalah komunikasi di rumah kita, suami, istri, anak, mantu, cucu, anak-anak terutama. Mari kita belajar, kita pelajari bagaimana caranya ya. Saya berkomunikasi dengan anak saya. Mereka stres, suami stres, istri stres. Kita tidak menyerah tapi kita belajar bagaimana caranya. Dan untuk ini kita bersyukur ya Komisi Wanita banyak memberikan arahan-arahan yang baik. Jadi belajar ibu-ibu, belajar. Dalam situasi ini juga banyak komunikasi di dalam keluarga itu menjadi masalah, menjadi konflik. Nah, mari kita sebagai ibu-ibu, sebagai wanita kita belajar bagaimana caranya mempelajari situasi. Dan sabar, menunggu waktu yang tepat. Seperti Ester ini. Dia sabar, dia berdoa, berpuasa, meminta kekuatan Tuhan. Dan dia sabar menunggu waktu yang tepat untuk meminta pertolongan kepada raja, kepada suaminya. Dan akhirnya Ester menjadi pahlawan. Karena dia cerdik, tidak cuma cantik, dia cerdik. Belajar dan dia sabar. Dan setelah itulah dia mendapatkan kesempatan untuk boleh menyelamatkan bangsanya. Saudara sekalian, mari kita mencari waktu di dalam hidup kita untuk memakainya, untuk mendatangkan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, gereja kita, dan negara kita. Sabar, cari waktu yang tepat untuk memberi, untuk melayani, untuk melakukan perubahan. Hanya waktu yang tepat akan menghasilkan hasil yang paling maksimal. Saudara sekalian, di dalam waktu pandemi ini, mari kita berpikir, selama pandemi ini saya belajar apa? Saya belajar apa? Saya adakan survei di tempat saya, ya di KW, mereka mengatakan saya belajar sabar, banyak yang ngomong gitu. Ini mungkin ada yang lebih dari itu. Ibu-ibu belajar apa selama pandemi ini? Jangan belajar ngomel ya, itu semua orang gak usah belajar udah pinter. Belajar apa? Sabar-sabar dalam hal apa? Saya belajar masak yang tadinya gak bisa masak. Saya belajar pakai gadget yang tadinya rasanya gak mungkin. Sudah mulai banyak ibu-ibu yang pandai untuk Zoom, untuk webinar dan seterusnya. Mari kita terus belajar, terus belajar. Belajar pendekatan kepada suami, anak, mantu, cucu. Bagaimana mendekati orang-orang yang berada dalam kesulitan, tekanan. Saya belajar apa? Kemudian saya kalau sabar, saya lebih sabar dalam hal apa?
Dalam hal ngomong, dalam hal menunggu, dalam hal apa? Coba kita pikir-pikir, waktu di hidupku, saya maju dalam hal apa? Atau kita secara jujur, kita mundur dalam hal apa? 1 tahun ini, coba kita pikir kita maju dalam hal apa atau kita mundur dalam hal apa? Kita lebih banyak maju atau kita lebih banyak mundur? Nah, kalau kita banyak mundur, mari kita berdoa kepada Tuhan. Meminta supaya kita bisa dimampukan maju, bukan mundur. Banyak orang membutuhkan pertolongan pada saat ini. Dan jikalau kita dalam keadaan yang cukup baik, kita dipanggil Tuhan untuk menolong orang lain. Saudara sekalian, saya ingin mengakhiri dengan satu tayangan ya, tentang satu orang yang memakai kesulitan menjadi kesempatan berbuat baik. Dan perbuatan baiknya itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Ada seorang kakek ya lanjut usia menyeberang jalan begitu ramai, sangat bahaya. Sangat wajar orang lain hanya lewat, tetapi ada satu orang yang menghentikan mobil. Orang itu kemudian menolong kakek itu menyeberang jalan. Dalam kesulitan, tidak menunggu orang lain, tidak cari alasan menunda, tidak cari alasan menyalahkan orang lain, tetapi melihat diri sendiri, aku bisa apa? Ada risikonya ya, dia menghentikan mobil, dan dia kemudian menggendong kakek itu menyeberang jalan. Dan kita perhatikan perbuatannya menjadi inspirasi, orang lain pun berhenti. Ibu-ibu sekalian, Tuhan memanggil saudara dan saya dalam keadaan sulit ini, menerima risiko, kehilangan kenyamanan, memakai waktu melayani Tuhan, melayani orang lain. Siapa tahu justru untuk keadaan sulit seperti inilah Tuhan memberkati saudara dan saya. Kiranya Tuhan yang menolong kita melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Firman Tuhan menunjukkan banyak orang yang menderita di dalam Alkitab ini, tetapi mereka tidak menyerah. Hari ini kami belajar dari Esther yang tidak menyerah terhadap kesulitan yang begitu besar. Dia tahu berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang menaikkan dia begitu tinggi. Dan dia rela kehilangan kenyamanan untuk menolong orang lain, menolong bangsanya. Tuhan tolong kami, tidak banyak Tuhan yang bisa kami lakukan, tetapi sejauh ini Tuhan memberkati, menguatkan kami, maka kami pun ingin Tuhan memakai waktu kami, supaya waktu kami di dalam hidup kami ini menjadi waktu yang berguna bagi orang lain, bagi saudara-saudara seiman, bagi Tuhan dan bagi bangsa ini. Tolonglah ibu-ibu Komisi Wanita BSD ini, setiap orang bertumbuh dan makin bijaksana memakai waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan memuji. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berencana, ada waktunya bersenang. Tuhan yang merancang hidup kita. Bekerja, ada waktunya berencana, ada waktu bersenang dan waktu bercanda. Tapi waktu itu singkat dan keabadian itu panjang. Waktu sekarang takkan terulang.
korban syukur kita, bersyukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Melalui QR Code yang ada di sebelah kanan ibu-ibu sekalian, jangan lupa diberikan angka 6 di bagian akhir dari nominal. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan percayakan bagi hidup kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk suami, anak-anak, untuk begitu banyak teman-teman kami yang selalu mendoakan kami, yang selalu mengingat kami. Tuhan terima kasih. Semua itu karena kasih yang Tuhan yang sudah limpahkan bagi kami. Dan kami pun boleh merasakan kasih daripada sesama kami. Saatnya kami membawa persembahan kami dalam tangan pimpinan-Mu. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, agar melalui persembahan ini, begitu banyak orang boleh mendapatkan berkat, merasakan kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semua hal yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Terpujilah nama Engkau, Tuhan yang mulia dan Tuhan yang agung. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Mengucap syukur hari ini persekutuan Komisi Wanita sudah kita selesaikan dan mengucap syukur untuk puji-pujian yang kita sudah naikkan dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Losemevang kiranya boleh menjadi berkat untuk setiap ibu-ibu yang hari ini bersama-sama di dalam streaming Komisi Wanita. Kita akan sama-sama mengakhiri persekutuan Komisi Wanita pada hari ini. Sebelumnya ada satu pengumuman, minggu depan kita tetap akan ada acara di Komisi Wanita yaitu PA di kelompok masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita semua supaya dapat mempersiapkan diri mengikuti PA di CGF masing-masing. Kita akan sama-sama berdiri dan kita akan masuk di dalam doa penutup. Sebelumnya kita menyanyi Bapa terima kasih. Oh
Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan Komisi Wanita pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati setiap anggota Komisi Wanita terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Semakin hari hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Semakin hari hidup kami semakin dipakai oleh Tuhan. Dan waktu-waktu yang ada di dalam hidup kami, kiranya Tuhan Engkau boleh pakai untuk hidup kami Tuhan berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Untuk Bu Xiaofeng yang sudah menyampaikan puji-pujian, memimpin kami di dalam penyembahan kepada Tuhan. Untuk Lose Mevang juga yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan pimpinlah setiap ibu-ibu supaya seminggu yang akan dilewati ke depan hanya anugerah Tuhan saja yang menyertai kami dan kami boleh berjalan di dalam tuntunan pimpinan tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.